سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada fasal berikutnya, faslun fi taubati, fasal yang membahas masalah taubat. Mengawali fasal pembahasan masalah taubat ini, Imam Izzuddin bin Abdissalam mengutipkan kepada kita beberapa ayat Allah yang meminta kita untuk bertaubat dan bersegera melakukan pertaubatan dari setiap kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan. Misalnya Allah di sini diriwayatkan di dalam surat An-Nur ayat 31 berfirman, qala Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian semua wahai kaum mukmin, semoga kalian menjadi golongan orang yang beruntung. Begitu juga halnya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat At-Tahrim ayat ke-8. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Jadi taubat nasuha itu secara bahasa maknanya taubat yang bersungguh-sungguh dilakukan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 rukun daripada taubat nasuha. Yang pertama, Bapak Ibu menyesal, an-nadamah, terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Itu rukun yang pertama. Nah, biasanya taubat nasuha ini diwajibkan oleh para ulama kepada kita orang beriman kalau sudah melakukan atau pernah melakukan salah satu dari dosa-dosa besar. Setidaknya Bapak Ibu, dosa besar itu yang disepakati oleh para ulama 7. Itu disepakati, selebihnya masih khilafiyah di antara para ulama. 7 inilah yang disebut di dalam sabda Rasulullah dengan sab'ul mubiqat, 7 dosa yang menghancurkan kita. Kata Nabi di dalam hadis, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan. Para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, wa ma hunna ya Rasulullah, apa saja 7 dosa yang menghancurkan itu wahai Rasulullah? Yang pertama, kata Nabi Muhammad, antaj'alullahu niddan, kita menyekutukan Allah dengan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dosa besar.
Bahkan nomor pertama dari 7 dosa besar itu ini Bapak Ibu. Kalau kita menyimak keterangan Allah di dalam Al-Quran, bagi orang yang melakukan persekutuan dengan selain pada Allah dan berulang-ulang larut dalam kemusyrikan itu, bahkan Allah bisa jadi tidak lagi terima taubatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala susah menghapus, susah memaafkan, mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mudah sekali mengampuni dosa-dosa selain daripada dosa syirik. Itu yang pertama, antaj'alullahu niddan, menyekutukan Allah. Yang kedua, qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, bunuh orang tanpa melalui jalan yang dibenarkan oleh Allah. Kisos misalnya, ya, atau tidak sengaja nabrak orang, nggak sengaja, memang tidak punya niat, tapi karena remblong kecelakaan, ya terjadilah. Nah, tetapi Bapak Ibu kalau bunuh orang disengaja dengan niat, ini masuk ancaman Rasulullah, salah satu dosa besar, qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, aklur riba, makan harta riba, itu dosa besar. Yang keempat, aklu amwalil yatama, makan harta anak yatim, ya, terutama bagi wali. Nah, jadi wali itu Bapak Ibu harus betul-betul amanah. Jangan harta anak yatim dibawa lari, itu dosa besar. Bahkan Allah mengancam di dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Barang siapa saja yang memakan harta anak yatim secara zalim, secara tidak hak, innama ya'kuluna fi butunihim nara, dia sebenarnya tidak memasukkan makanan dan minuman ke dalam perutnya, tetapi dia masukkan bara api yang menyebabkan dia disiksa kelak di hari kiamat. Wasayaslawna nara jahannam, Allah akan mencampakkan dia ke dalam neraka jahannam. Itu yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, melakukan perbuatan zina. Itu juga salah satu perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Begitu juga qazful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Yang keenam, menuduh wanita baik-baik muslimah melakukan perbuatan dosa, melakukan selingkuh, melakukan zina tanpa ada bukti. Allah meminta siapapun menuduh wanita muslimah yang baik-baik melakukan perbuatan selingkuh, perbuatan tidak benar, hendaklah didatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak mampu, cambuk dia sebanyak 80 kali. Walladzina yarmuna musanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah. Supaya apa? Kita enggak gampang nuduh orang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi ada orang nuduh. Nah, ini perbuatan seperti ini marak sekali di zaman kita sekarang. Kita enggak senang sama seseorang, belum tentu pun itu benar, sudah ngomong di media sosial, padahal dia nggak ada saksi, nggak ada bukti. Nah, ini orang ini harus dicambuk 80 kali kata Allah di dalam surat An-Nur. Dan yang terakhir dari 7 dosa besar yang dilarang oleh Rasulullah, wa tawalla yaumuz zahfi, lari dari medan peperangan. Nah, Bapak Ibu, 1873 23 Maret 1873 Belanda masuk ke Aceh. Tidak ada seorang pun orang Aceh
yang pergi meninggalkan kampung halamannya. Kenapa? Tidak boleh itu. Fardul ain, jihad dalam keadaan seperti itu hukumnya fardul ain. Seperti orang Gaza sekarang diserang sama Israel, Bapak Ibu. Itu jihad bagi mereka fardul ain, mempertahankan tanah air, tidak boleh lari. Nah, maka sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu salah seorang abang ipar saya yang kebetulan tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia berangkat ke Gaza, Bapak Ibu, dengan 6 orang dokter lain seluruh Indonesia. Dari Aceh 2 orang. Ya, dari Aceh itu ketua ID sekarang Ikatan Dokter Indonesia Aceh itu Dr. Safrijal, ahli ortopedi, yang kebetulan juga dekat Fakultas Kedokteran Unsyah. Jadi beliau dan teman-teman di ID Aceh menyiapkan beasiswa berapapun anak Gaza, anak Palestina yang mau kuliah di Fakultas Kedokteran USK, Unsyah, diberikan beasiswa penuh. Ada 100 orang dibawa pulang ke Indonesia, atau ada 10 orang dibawa pulang, atau ada 1 orang dibawa pulang. Satu pun tidak ada yang mau, Bapak. Bukannya mereka nggak mau belajar, bukannya mereka nggak menghargai pemberian beasiswa kita, enggak. Karena dalam bacaan mereka ini sedang jihad, meninggalkan kampung halaman mereka, itu berarti sama saja dengan yatawalla yawmuzafi, lari dari medan peperangan. Nah, maka abang saya itu cerita, itu orang Palestina, anak-anak Palestina itu tiap hari tulis pakai spidol. Di tangan mereka itu tulis nama dan alamatnya. Kenapa? Kalau mereka nanti mati kan nggak ada KTP, Pak, nggak ada tanda pengenal, nggak ada lagi handphone di sana. Nah, jadi minimal ada nama, mupomain, tahu ini siapa. Mungkin kadang-kadang mukanya hancur, ya kan? Atau badannya terbelah, di tangan mereka tulis. Tiap hari ditulis dengan spidol. Nah, besok kan hilang, nah, tulis lagi, besok bangun tulis itu dulu, supaya tahu nanti dibawa kemana mayat ini seandainya mereka meninggal dunia. Sedih, kita dengar itu sedih. Maka orang Palestina itu cerita, abang kami kalau datang orang Indonesia, orang Turki, orang Malaysia itu dielu-elu, Bapak. Abang saya itu badannya bongsor, gemuk, setinggi saya tapi gemuk. Itu dikasih nampak video waktu beliau datang ke camp pengungsian itu di Lampung sama orang Palestina itu, di apa, seperti habis menang main sepak bola kan ada itu pelatih di Lampung ke atas, di Lampung. Tapi kalau disebut Arab Saudi, Mesir, diejek, disorak. Padahal mereka sebangsa, satu bahasa, satu agama. Kita beda bahasa, beda agama. Nah, jadi heran juga kita sama pimpinan-pimpinan negeri Arab itu ya sekarang. Ya untung alhamdulillah ada Iran ya. 3 atau 4 hari lalu ada seorang dosen Fakultas Syariah UIN Araniri, teman saya Pak Khairul Fahmi, nulis di Serambi, nulis di Opini Serambi, Iran menyelamatkan marwah Islam. Betul Pak. Sekarang kita asik ngomong ini Syiah, ini nggak benar. Emang kamu Sunni udah benar kali? Kamu lah Sunni. Kalau kamu memang akidahnya benar, udah bela itu saudara kita yang tertindas di Palestina. Asik ngomong bid'ah khurafat. Orang Saudi kan itu hobinya, Pak. Pelihara jenggot panjang, celana cingkrang, datang ke Aceh, ke Indonesia, bid'ahkan semua tradisi kita. Saudara kita di Palestina tidak ada yang bantu. Akidah itu yang salah. Asik nyalah-nyalahin Syiah ini, Syiah itu, bid'ah ini, bid'ah itu. Saudara muslim yang kata Rasulullah, satu muslim dengan muslim yang lain bersaudara kalbunyan, seperti bangunan yashuddu ba'duha ba'da, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan Pak, Indonesia ini merdeka, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu Palestina. Yang kedua baru Mesir, yang ketiga India, Palestina yang pertama itu. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah itu ya,
yatawalla yaumaz zahfi, lari dari medan peperangan, salah satu dosa besar, tidak boleh kita lakukan dari 7 itu ya. Barang siapa saja yang melakukan salah satu dari 7 tadi, wajib bagi dirinya untuk melakukan taubatan nasuha ya. Rukunnya ada 4. Yang pertama nadamah, nyesal. Yang kedua niat. Niat yang pertama, yang kedua nadamah. Yang ketiga Bapak Ibu berjanji tidak mengulangi lagi ya. Dan yang terakhir, kalau itu berkaitan dengan hak orang lain harus dikembalikan. Misalnya kita ngambil tanah orang, tahu kita ini bukan tanah kita, tanah orang. Menjelang meninggal sudah tua, mau tobat. Nah, itu nggak bisa hanya sebatas tobat, saya udah tobat nggak lagi, tapi tanah orang nggak dikembalikan. Nggak bisa itu Pak. Tanah orang jika berkaitan dengan hak manusia harus dikembalikan kepada yang punyanya. Nah, itu firman Allah di dalam surat Al-Tahrim ayat ke-8. Begitu juga firman Allah berikutnya di dalam surat Al-Hujarat ayat ke-11. Wa qala Allah Ta'ala wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dan dia tidak mau bertobat, fa ulaika humudz zalimun, mereka inilah orang-orang yang zalim. Adapun dosa-dosa kecil Bapak Ibu cukup dengan memperbanyak istighfar, cukup dengan memperbanyak amal soleh, amal ibadah. Itu menjadi kafarat, menjadi penghapus terhadap dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah juga menyebut semata-mata kita meninggalkan perkara dosa-dosa besar, Allah berkenan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ya, misalnya sekali-kali berbohong. Hai patron, kahek putreh nyoy kedai kopi. Satunya karakter 5 menit tuh. 1 jam ditunggu nggak sampai. Itu kan bohong. Orang kesal dulu kita kan banyak seringlah dalam kehidupan sehari-hari kan kita berteman berjanji sama kawan kita jam 9 ngopi. Sudah jam 10 nggak datang, kita telepon, hai boleh, karakternya masih ada, padahal dia dari sini Pak, dari sini. Nah, itu dosa kecil, banyak-banyak istighfar lah orang seperti itu ya. Atau kalau dia semata-mata nggak buat dosa besar, dosa-dosa kecil seperti itu diampuni dengan gampang sama Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Semata-mata kalian menjauhi dosa besar yang telah kami larang kepada kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum, diampuni sama Allah dosa-dosa kecil. Dulu Bapak Ibu ada sahabat Nabi rajin betul buat maksiat, tapi maksiatnya dosa-dosa kecil, nipu orang, berkhalwat dengan perempuan ya, bukan dosa-dosa besar. Kalau zina ya dosa besar, berkhalwat masih dosa kecil lah ya. Nah, orang ini suatu hari buat pengakuan dosa di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah ini itu semua perbuatan dosa sudah saya lakukan. Apa jawaban Rasulullah? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Ikutilah semua perbuatan dosamu dengan amal solehmu. Moga-moga amal solehmu itu menjadi penghapus dari dosa-dosamu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka berakhlaklah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, itu minta Rasulullah kepada sahabat yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa kecil tadi. Maka ini semakna Bapak Ibu dengan firman Allah, man jaa bis-sayyi'ati man amila wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Ikutilah segala perbuatan dosamu dengan perbuatan baikmu.
maka niscaya perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan burukmu, dan banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang hal itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya setelah mengutip banyak sekali ayat di dalam kitabnya, Imam Izzuddin bin Abdi Salam menerangkan kepada kita taubat itu apa. Kata beliau, at-taubatu nadamun ala ma fata minat ta'ati. Taubat itu adalah penyesalan terhadap segala bentuk ketaatan yang sudah kita tinggalkan, apakah karena lalai dari kita sendiri atau karena kecenderungan kita melakukan perbuatan maksiat sehingga tidak bisa menyatu dengan perbuatan taat. Itu kan maksiat dengan taat seperti minyak dan air yang nggak pernah bisa menyatu. Coba Bapak Ibu perhatikan orang ahli maksiat ajak ke masjid, pasti nggak bisa terima, Pak. Ahli maksiat itu nggak kompatibel dengan masjid. Maka kalau dia mau rajin rutin beribadah, dia harus meninggalkan perbuatan maksiatnya. Itulah sebab kata Imam Izzuddin bin Abdi Salam, at-taubat itu apa? Nadamun ala ma fata minat ta'ah. Setelah setiap penyesalan terhadap ketaatan yang kita tinggali, apakah sengaja ataupun tidak sengaja, ya kemudian kita menyesali terhadap perbuatan itu, itulah namanya taubat. Wa azmun ala tarkin ma'asi fil mustaqbal, dan tekad bulat untuk meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat fil mustaqbal, di masa depan. Ya, kalau di masa lalu nggak bisa kita ubah lagi, tetapi tekad bulat untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa yang sama di masa depan, itulah dua makna daripada taubat. Yang pertama menyesal terhadap semua ketaatan yang tidak kita lakukan. Yang kedua bertekad bulat untuk tidak melakukan perbuatan maksiat di dalam di masa depan, ya. Wa iqla'u fil hal, dan menjaga diri sebaik mungkin saat ini. Jadi 3 satuan waktu itu Bapak Ibu, ya. Sekarang, masa lalu, dan masa depan. Masa lalu nyesal terhadap ketaatan yang kita tinggalkan. Masa depan tekad bulat untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Sekarang menjaga diri sebaik mungkin dari hal-hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ketiga hal ini ada di dalam diri seseorang, tanpa dia harus akui dengan lisan, dia sudah masuk dalam kategori orang-orang yang bertaubat. Tidak usah buat pengakuan. Ada orang kadang-kadang ngaku saja dengan lisan, saya sudah taubat, tapi perbuatan dia tidak mencerminkan orang-orang yang bertobat. Tidak ada penyesalan terhadap ketaatan yang sudah lewat di masa lalu. Bangun subuh kesiangan, tidak ada rasa menyesal. Sholat duhur menjelang asar juga tidak menyesal. Bahkan sholat asar menjelang maghrib juga tidak ada penyesalan. Nah, ini ngakunya taubat, tapi perbuatannya maksiat, Bapak Ibu. Bertekad bulat tidak akan menyakiti orang siapapun dia. Tiba-tiba pulang ke rumah, istrinya sendiri yang disakiti, orang lain tidak disakiti, Pak. Tapi istrinya tiap hari sakit hati, menderita dengan dirinya. Tidak ada makna pengakuan, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan nyata. Begitu juga Bapak Ibu ngaku taubat, tetapi tidak menjaga diri saat ini. Taubat, tiba-tiba ada orang yang kasih sogokan, terima juga itu sogokan. Nah, ini bukanlah orang yang bertobat dengan makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu selanjutnya Imam Izzuddin bin Abdi Salam menjelaskan juga kepada kita, wa taubatu anil muharramati
wajibatun alal fauri ijma'an. Taubat dari segala perkara haram hukumnya wajib alal fauri, sesegera mungkin, nggak boleh besok. Misalnya, mohon maaf, kita terlibat selama ini dalam bisnis rentenir. Itu Bapak Ibu saat itu juga harus taubat, harus berhenti. Tidak boleh besok. Kenapa? Rentenir itu masuk bagian riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau yang haram Bapak Ibu tidak boleh tawar-menawar. Bahkan prinsip utama dari ajaran agama bukan mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya. Amal soleh cukup yang wajib-wajib saja. Sunnah itu semampu kita, Pak. Tetapi apa saja yang dilarang sama Allah, yang diharapkan, itu tinggali jauh-jauh. Maka kata Rasulullah dalam hadis, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apapun yang dilarang sama Allah tinggalkan. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Semampu kita saja. Kita belum mampu sholat duha, sholat syuhur, apa tidak dosa. Tapi Bapak Ibu komit jaga lisan, jangan sampai menyakiti perasaan orang. Harus, karena itu dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam, at-taubatu anil muharrimati wajibatun alal fauri. Taubat dari segala perbuatan yang haram wajib hukumnya sesegera mungkin. Saat itu juga tidak boleh ditunda, ijma'an, dengan kesepakatan para ulama. Artinya tidak ada para ulama yang tidak sepakat tentang hal ini. Kalau kita masih punya kebiasaan yang haram, maka ditinggalkan sesegera mungkin. Wa qad takunu anisyubhat. Nah, bagaimana kalau perkaranya belum level haram tapi syubhat? Syubhat itu abu-abu, ya, belum jelas kehalalannya dan keharamannya juga belum terang benderang. Ya, maka disebut di dalam kitab Syajaratul Ma'arif, wa qad takunu anisyubhati wa hiyal warah. Orang yang taubat dari perkara-perkara syubhat itu namanya warah. Kalau taubat dari perkara yang haram hukumnya wajib, tidak ada tawar-menawar. Tetapi Bapak Ibu menahan diri dari perkara yang syubhat, itulah yang namanya wara. Itu yang disebut oleh Rasulullah yang di dalam hadis, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu kan sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, kata Rasulullah. Cuman manusia kadang-kadang menyamarkan yang halal dan menyamarkan yang haram, disamarkan. Maka disebut sama Nabi kemudian wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal dan haram ini ada perkara-perkara syubhat, la ya'lamahunna katsirun minan nas. Kata Rasulullah, banyak manusia kurang open, kurang peduli dengan perkara-perkara syubhat ini. Tapi kata Rasulullah, famanittaka syubhat faqad istabro'a lidinihi wa irdih. Barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah memelihara kemurnian agama di dalam diri dan jiwanya. Maka orang-orang, ya kalau di zaman kita sekarang Pak, akhir zaman ini kayaknya bisa jaga diri dari perkara haram saja sudah angkat topi kita. Kalau dari wara kayaknya enggak. Karena dari syubhat itu melabuh kita, ya, bercampur-campur lah. Di zaman ini susah sekali. Maka Bapak Ibu, ada orang yang bisa jaga diri dari perkara haram, itu kita harus angkat topi, harus hormat. Susahnya setengah mati di zaman sekarang ini, ya, di akhir zaman ini. Apalagi jika ada orang di zaman ini bisa menahan diri dari perkara-perkara syubhat, itu luar biasa. Harus diapresiasi, jangan diremehkan, jangan dihina, Pak. Alah kolon kali kamu, eken itu pajan loh. Jangan dibodoh-bodohin, diapresiasi.
ada yang seperti itu ya, karena susah di zaman sekarang. Dulu Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai contoh sifat wara, menahan diri dari perkara-perkara syubhat. Di zaman kita kayaknya nggak ada lagi, Pak. Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu, suatu hari pulang ke rumahnya kesiangan, panas-panasan. Didapatilah di dalam rumahnya Abu Bakar itu ada satu mangkok susu. Orang Arab itu kan doyan minum susu, beda dengan kita nggak doyan, maka pendek-pendek gitu, nggak suka minum susu. Ya, tapi insya Allah sebentar lagi dikasih susu gratis sama presiden. Jadi orang Arab doyan minum susu, haus siang-siang lihat ada susu di situ, lupa nanya dari mana susu ini, langsung ditegak minum. Sudah habis, baru teringat ya. Siapa yang kasih ya susu ini? Akhirnya beliau tanya sama istri. Itu tadi ada susu di meja makan. Siapa ya yang kasih? Oh iya, tadi ada tamu datang. Kasih siapa tamunya? Istrinya Abu Bakar kurang kenal. Oh, kurang kenal nama tamunya. Itu Bapak Ibu, Abu Bakar As-Siddiq karena nggak tahu siapa yang kasih susu. Jadi sumbernya kan nggak jelas itu. Tapi kan halal sebenarnya. Nah, itu dimuntahkan, dimasukkan jari telunjuknya ke leher beliau, dimuntahkan supaya muntah susunya itu. Segitunya orang dulu menjaga diri dari perkara-perkara syubhat. Kalau di zaman kita, Pak, saya anggap sudah hebat bisa menjaga diri dari haram. Walaupun dari syubhat masih dilakukan, itu udah hebat di zaman kita sekarang ya. Kalau di Jakarta itu kan ada omongan orang-orang di Jakarta itu, Pak Ustadz, yang haram saja susah kita cari, apalagi yang halal, kan di Jakarta itu sebutannya. Nah, sering cari rezeki yang haram aja susah di Jakarta. Misalnya jadi pelacur, cari pelanggan aja susah, Pak. Apalagi jadi wanita baik-baik, itu kata orang sana. Maka kita harus apresiasi setinggi mungkin kalau ada saudara kita itu yang mau menjaga dirinya dari perkara haram, apalagi dari perkara-perkara syubhat, harus diapresiasi ya. Waqad takunu an fudulil mubahat. Nah, bahkan sebagian orang Bapak Ibu menjaga dirinya dari hal yang lebih, tetapi itu mubah. Berkendara itu kan penting, Pak. Kita nggak bisa banyak beraktivitas kalau nggak ada berkendara. Ya, apalagi di zaman modern, ya, minimal punya mobil standar lah. Mobil standar orang Indonesia apa? Avanza, 1 juta umat. Tapi dia kepingin lebih, beli nyamannya. Dan orang ini berduit. Jangan saya sebut beruang, bahaya nanti. Berduit, ada duit, punya harta, beli kenyamanan, beli mobil Alphard, boleh nggak? Boleh, mubah, fudul. Nah, itu namanya lebih, mubah, perkara mubah. Tapi dia nahan diri, punya kemampuan, tapi nahan diri untuk tidak mengikuti itu. Cukup hidup sederhana, padahal dia mampu untuk melakukan itu namanya zuhud. Zuhud beda kan dengan miskin. Banyak orang salah paham dengan zuhud. Oh, zuhud mengajari kemiskinan. Enggak, Pak. Zuhud itu orang harus selesai dengan dirinya baru bisa zuhud. Miskin bedanya apa? Miskin, Pak, kepingin tapi tidak mampu, itu miskin. Nah, lihat rumah orang besar sekali. Kapan ya saya punya rumah sebesar ini? Itu miskin, fakir itu. Ada orang lihat mobil mewah diselawatin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selawat 1000 dinar supaya dia juga punya mobil mewah seperti itu. Miskin, Pak, bukan zuhud. Zuhud itu bisa beli seperti itu, tapi buat apa? Lebih bagus duitnya dipakai bantu fakir miskin, memberangkatkan orang umrah atau haji. Itu zuhud, Pak. Saya baru pulang kemarin dari Jakarta. Di Jawa Timur, Bapak Ibu, ada seorang ibu-ibu kaya sekali, raja minyak, SPBU-nya itu 20 lebih, SPBU-nya saja, belum usaha-usaha yang lain.
Sebagian besar SPBU-nya itu diwakaf, Pak. SPBU diwakaf sama dia. Itu zuhud, Pak. Orang seperti itu. Boleh nggak dia menikmati hasil dari SPBU? Boleh. Boleh. Ini bapak-bapak, saya bilang ibu-ibu mungkin berharap moga-moga saya jadi suaminya. Ibu-ibu punya SPBU masih muda, ya 45 atau 50 tahun usianya itu. Dicerita itu sama kamu, dia mewakafkan seluruh SPBU-nya, belum lagi hotel-hotelnya, masih punya ratusan bisnisnya itu ya. Itu namanya zuhud. Nah, jadi zuhud ini nggak mungkin, Pak, dilakukan kecuali oleh orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, semua ulama yang nulis kitab, Pak, itu kitabnya ditimbang ya, dan dihargai dengan emas. Misalnya kayak Imam Syafi'i itu pernah nulis kitab Al-Um 8 jilid, satu jilid 400 halaman. Itu mungkin kalau ditimbang 2-3 kilo, Pak, dihargai dengan emas, 3 kilo emas. Tapi nggak diambil sama beliau. 3 kilo itu diterima, tapi tidak dimanfaatkan untuk dirinya. Kalau dengan 3 kilo emas, Pak, bisa buat istana kita kan? Bisa buat istana, Pak, 3 kilo emas. Bisa buat istana. Tapi beliau tidak ngambil itu emas, dibagi-bagi kepada fakir miskin yang membutuhkan. Ada murid beliau yang nggak ada beasiswa, yang belajar tapi nggak bisa mencukupi kebutuhan hidup, dikasih dari emas itu sama. Ini namanya zuhud ya. Ya, maka ada waqat takunu an fudulil mubahati wa hiya zuhud. Terkadang kita nahan diri dari hal-hal mubah, dari kelebihan harta yang kita miliki. Nahan diri seperti ini, taubat dari hal-hal seperti ini, itulah namanya zuhud. Dan perkara zuhud inilah Bapak Ibu yang paling mudah membuat kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abul Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Sahal bin Sa'din As-Sa'idi ini satu hari datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkanlah satu amalan kepada saya yang jika saya lakukan Allah mencintai saya dan seluruh manusia juga mencintai saya. Apa jawaban Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah mencintai dirimu. Wazhad fima indanas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang banyak diperebutkan oleh manusia, maka manusia pun akan sayang kepadamu. Misalnya apa? Di Jawa itu ada satu orang kades, Pak Geci bahasa kita, kepala desa di Malang, di Kabupaten Malang itu. Saya baca beritanya, Mbak. Dia itu sudah selesai satu periode jadi kades 5 tahun. Setelah itu dia nggak mau lagi jadi kades, didemo sama orang kampungnya itu. Bukan didemo karena dia bawa lari duit kampung, bukan. Didemo untuk naik sekali lagi jadi Pak Kades. Kenapa? Orang kampung itu, Pak, betul-betul merasa banyak manfaat selama beliau jadi kepala desa. Dan memang kadesnya naik Robincon, Pak. Jeep Robincon itu harganya kan 1 miliar lebih. Tandanya apa? Dia sudah selesai dengan dirinya. Nah, di Malang itu, Pak, karena Malang kan Jawa Timur termasuk provinsi paling padat penduduknya. Jadi gaji kades di sana 4-5 juta gaji kades. Dan dia nggak ngambil gajian. Bisa dia lakukan itu, kenapa? Sudah selesai dengan dirinya. Nah, jadi dia sebelum jadi kades sudah sering bantu orang, kasih makan orang. Ya, bukan pencitraan, nggak masuk pun di media. Memang tabiatnya seperti itu. Sehingga dia didemo, Pak. Dia udah cukup 5 tahun, udah cukup. Datang masyarakat satu kampung demo dia untuk naik lagi jadi kades. Ya, jadi kalau ada orang seperti itu, Pak,
mau jadi wali kota pasti lewat itu. Bukannya waktu mau kampanye baru jalan-jalan. Kalau kita kan itu semua, itu sudah jelas ada udang di balik bakwan. Kalau jalan-jalannya 1-2 bulan menjelang kampanye, kemarin mana? Nah itu bukannya seperti itu zuhud yang sebenarnya ya. Zuhud itu dari dirinya sendiri. Jadi dia nggak merebut apa yang diinginkan oleh banyak orang. Pak Kades tadi siapa Pak yang nggak mau jadi kecil sekarang? Ada. Ngerebut Pak. Mohon maaf, ada pejabat setingkat kepala bidang Pak di pemerintah kota Pemkot Banda Aceh. Beliau mantan kabin. Kabin itu eselon berapa? 3. Hah? 2 apa 3? 3 ya? Eselon 3 Pak. Pensiun, daftar jadi calon kecil. Ada, mau saya sebut nama kampungnya Pak. Ya, sebentar lagi mungkin profesor pun ada mau jadi Pak Kecil. Ngerebut Pak sekarang. Tapi zuhud tidak seperti itu. Zuhud dia bisa. Kalau saya naik pasti kepilih Pak Kecil. Tapi buat apa? Nah itu zuhud. Nah, kalau saya mau, ya karena masyarakat Banda Aceh misalnya sayang, peduli sama saya pasti menang naik wali kota misalnya. Nggak usah kampanye. Kenapa? Karena kita sudah berbuat baik puluhan tahun sama orang. Nggak ada tujuan apa-apa. Pasti kan menang kalau dia naik wali kota. Nggak usah pakai baliho-baliho kayak Pak Kecil atau ke Pak Kades di Malang itu. Nggak usah dia kampanye, menang sendiri lawan Pak Kecil. Akhirnya kan mekanisme undang-undang pemerintah desa itu harus ada 2 kan kandidat. Nggak boleh tunggal. Harus ada 2 minimal. Ya, yang satu ini antar lintu Pak, dipakai anak muda mana, anak muda pengangguran di kampung itu dipakai, disandingkan untuk melawan Pak Kecil ini, akhirnya 0 anak muda ini, memang untuk antar lintu saja. Coba di Banda Aceh ada sosok seperti itu Pak, berpuluh-puluh tahun dia berbuat baik kepada masyarakat. Nah, bukan dia yang mencalonkan diri sebagai wali kota kan, tapi masyarakat yang ngelamar dia. Nggak usah pakai baliho-baliho itu dia. Ya, duduk-duduk di kedai kopi aja lah, ngaji-ngaji di masjid, kepilih sendiri dia jadi wali kota Banda Aceh kan gitu Pak. Nah, tapi nggak ada sosok itu di tempat kita sayangnya itu ya sayangnya gitu. Nah itu namanya zuhud. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.